9 pemain abroad dipanggil Shin Tae-yong. 1 nama dicoret karena cedera. 25 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam. 2 keputusan nekat Shin Tae-yong dipertanyakan netizen Indonesia. Simak ulasan selengkapnya di channel Entertainment Sport. Sebanyak 25 pemain telah diumumkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk melawan Brunei Darussalam. Berikut daftar pemain timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. 1. Edo Febriansyah, Persib Bandung. 2. Mark Klok, Persib Bandung. 3. Ricky Kambuaya, Dewa United. 4. Rahmat Irianto, Persib Bandung. 5. Dimas Derajat, Persikabo 1973. 6. Nadeo Argawinata, Borneo FC. 7. Yance Sayuri, PSM Makassar. 8. Syahrul Trisna, Persikabo. 9. Wahyu Prasetyo, PSIS Semarang. 10. Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze. 11. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. 12. Rizky Ridho, Persija Jakarta. 13. Dendi Sulistiawan, Bayangkara FC. 14. Hernando Arir, Persebaya Surabaya. 15. Egy Maulana Fikri, Dewa United. 16. Ramadan Sananta, Persis Solo. 17. Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim FC. 18. Sadil Ramdhani, Sabah FC. 19. Pratama Arhan, Tokyo Verdy. 20. Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragons. 21. Sandy Walsh, KV Mechelen. 22. Shane Patinama, Viking FK. 23. Arhan Fikri, Arema FC. 24. Rafael Struijk, ADO Den Haag. 25. Elkan Bagot, Ipswich Town. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar 2 kali home away. Skuad Garuda akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama. Duel Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Kamis, 12 September 2023. Sebelumnya, laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Namun karena faktor asap tebal di wilayah Palembang membuat venue pertandingan dikembalikan ke GBK. Meski begitu, PSSI masih belum memutuskan secara resmi apakah ada perubahan venue atau tidak. Sementara itu, Shin Tae-yong semulanya mau memanggil 26 pemain untuk melawan Brunei Darussalam. Namun ternyata ada perubahan yang dilakukan oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. 1 pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, tidak jadi dipanggil ke timnas Indonesia. Gelandang asal klub Jong FC Utrecht itu dikabarkan sedang mengalami cedera. Leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah Seri Begawan, Selasa, 17 Oktober 2023. Nantinya sebanyak 25 pemain timnas Indonesia itu diminta untuk berkumpul pada 9 Oktober 2023. Belum diketahui apakah pemain timnas Indonesia itu berkumpul di Palembang atau Jakarta. Pada pemanggilan ini juga ada pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Jeonnam Dragons. Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Sandy Walsh, KV Mechelen. Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim FC. Shane Patinama, Viking FK. Sadil Ramdhani, Sabah FC. Rafael Struijk, ADO Den Haag. Dan Elkan Bagot, Ipswich Town. Persib Bandung menjadi penyumbang pemain paling banyak, yakni sebanyak 3 pemain. Diikuti Persikabo 1973, Dewa United, dan Persija Jakarta sebanyak 2 pemain. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Dengan kemenangan itu,
tim Merah Putih akan melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos, maka timnas Indonesia sudah ditunggu Vietnam, Irak, dan Filipina yang tergabung ke dalam grup F. Persiapan singkat sebenarnya bukan ciri khas Shin Tae-yong dalam membentuk tim terbaiknya untuk menghadapi event. Pelatih asal Korea Selatan ini memang dikenal lebih suka menjalani persiapan jangka panjang. Hal ini sebenarnya sudah menjadi ciri khas Shin Tae-yong sejak datang ke Indonesia hingga beberapa waktu terakhir. Namun, untuk menghadapi Brunei Darussalam ini, Shin Tae-yong hanya akan mempersiapkan pemain dalam waktu singkat. Nova Arianto mengatakan bahwa tim Merah Putih tak akan menjalani persiapan dalam waktu lama. Tentu saja ini menjadi kabar mengejutkan dan langsung mendapat banyak sorotan dari pecinta sepak bola tanah air. Kata tumben, itu yang tercetus dari para pecinta sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sering mengeluhkan kondisi fisik para pemain saat kembali bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan saat para pemain baru bergabung ke skuad Garuda biasanya akan langsung digembleng karena fisik anak asuhannya dinilai bermasalah. Namun, sepertinya keputusan ini sudah final, bahwa timnas Indonesia akan menjalani persiapan atau pemusatan latihan, TC, lebih singkat. Sebab para pemain ini direncanakan bakal dikumpulkan di Palembang pada 9 Oktober 2023 untuk menghadapi Brunei Darussalam. Rencananya tanggal 9 Oktober 2023 kami berkumpul di Palembang, ujar Nove Arianto kepada awak media. Keputusan ini tentu saja membuat timnas Indonesia hanya akan memiliki waktu persiapan sedikit. Bahkan saat para pemain baru bergabung ke skuad Garuda biasanya akan langsung digembleng karena fisik anak asuhannya dinilai bermasalah. Namun, sepertinya keputusan ini sudah final, bahwa timnas Indonesia akan menjalani persiapan atau pemusatan latihan, TC, lebih singkat. Sebab para pemain ini direncanakan bakal dikumpulkan di Palembang pada 9 Oktober 2023 untuk menghadapi Brunei Darussalam. Rencananya tanggal 9 Oktober 2023 kami berkumpul di Palembang, ujar Nove Arianto kepada awak media. Keputusan ini tentu saja membuat timnas Indonesia hanya akan memiliki waktu persiapan sedikit. Netizen Indonesia banyak yang menyeruakan pemanggilan nama baru seperti striker Persik Kediri yang memang lagi on fire di Beri Liga 1. Tidak ada juga nama Stefano Lillipali dalam pemanggilan kali ini. Dengan dua keputusan ini, tentu saja banyak pihak yang bertanya-tanya apakah ini akan menjadi langkah terbaik. Atau justru ini nantinya bisa merugikan timnas Indonesia? Terima kasih sudah menyaksikan channel Entertainment Sport ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam olahraga, salam sepak bola. Salam timnas Indonesia, berjaya menuju pentas dunia.